Selamat datang di rumah mati. Beberapa minggu ke depan sepertinya berjalan lambat. Aku berjalan di sekitar rumah, berpikir tentang bagaimana aku tak akan pernah melihat kamarku lagi. Bagaimana aku tak akan pernah sarapan di dapur ini lagi. Bagaimana aku tak akan pernah menonton TV di ruang tamu ini lagi. Hal-hal yang mengerikan seperti itu. Aku merasa sedih ketika para tukang pemindah barang-barang datang di suatu sore dan mengantarkan tumpukan karton yang tinggi. Waktunya berkemas. Ini benar-benar terjadi. Meskipun itu di tengah sore hari, aku naik ke kamarku dan menjatuhkan diri di tempat tidur. Aku tak tidur atau apapun. Aku hanya menatap langit-langit selama lebih dari 1 jam. Dan semua hal liar, pikiran yang tak berhubungan melintas di benakku, seperti sebuah mimpi. Hanya, aku sudah bangun. Aku bukan satu-satunya yang gugup akan pindah. Ibu dan ayah saling membentak satu sama lain, tanpa sebab. Suatu pagi mereka bertengkar hebat mengenai apakah daging itu terlalu kering atau tidak. Dalam satu hal, itu lucu, melihat mereka begitu kekanak-kanakan. Jas bertingkah sangat murung sepanjang waktu. Dia hampir tak berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. Dan Pete merajuk juga. Anjing bodoh itu bahkan tak mengambil, dan datang kepadaku saat aku punya sisa makanan dari meja untuknya. Kukira, bagian tersulit tentang pindah adalah berkata selamat tinggal kepada teman-temanku. Carol dan Amy sedang pergi ke camp, jadi aku harus menulis surat kepada mereka. Namun aku senang Katie ada di rumah, dan dia adalah temanku yang paling lama, paling baik, dan paling sulit untuk mengatakan selamat tinggal. Kupikir beberapa orang akan terkejut bahwa Katie dan aku tetap menjadi teman baik. Untuk satu hal, kami kelihatan begitu berbeda. Aku tinggi, kurus, dan gelap. Dan dia berkulit kuning langsat dengan rambut pirang panjang dan sedikit gemuk. Tapi kami telah berteman sejak TK dan bersahabat baik sejak kelas 4. Ketika dia datang malam sebelum pindah, kami berdua sangat kikuk. Katie, kau tak boleh gugup, kataku. Kau bukan orang pertama yang pindah menjauh selamanya. Ini tak seperti pindahmu ke Cina atau lainnya, jawabnya, mengunyah keras permen karetnya. Drag Falls hanya 4 jam jauhnya, Amanda. Kita akan banyak bertemu. Ya, kurasa, kataku. Tapi aku tak percaya. 4 jam perjalanan seburuk seperti di Cina, sejauh kerisauanku. Kukira kita masih bisa berbicara di telepon, kataku, murung. Dia meniup gelembung hijau kecil, kemudian diisap lagi ke dalam mulutnya. Ya, tentu, katanya, pura-pura antusias. Kau tahu, kau beruntung, pindah keluar dari lingkungan kumuh ke rumah besar. Ini bukan lingkungan kumuh. Aku bersikeras. Aku tak tahu mengapa aku membela lingkungan ini. Aku tak pernah melakukan ini sebelumnya. Salah satu hiburan favorit kami adalah memikirkan tempat kami akan tumbuh dewasa. Sekolah tak akan sama tanpa dirimu. Dia menghela nafas, melingkarkan kakinya di bawah kursi. Siapa yang akan memberiku jawaban matematika? Aku tertawa. Aku selalu memberimu jawaban yang salah. Tapi itu adalah pemikiran yang berarti, kata Katie. Dan kemudian dia mengerang. Pelajar SMP. Apakah pelajar SMP itu bagian dari SMA? Atau bagian dari SD? Aku membuat wajah jijik. Semuanya dalam satu kesatuan. Ini adalah kota kecil. Ingat, tak ada SMA yang terpisah. Setidaknya aku tak melihat satupun. Menyebalkan, katanya. Memang benar, menyebalkan. Kami mengobrol selama berjam-jam. Sampai Ibu Katie menelpon dan mengatakan sudah waktunya dia pulang. Lalu kami berpelukan. Aku telah memutuskan bahwa aku tak akan menangis. Tapi aku bisa merasakan air mata kesedihan terbentuk di sudut mataku dan kemudian mengalir di pipiku. Aku sangat menyedihkan, ratapku. Aku telah berencana untuk mengontrol emosiku, tapi Katie adalah teman terbaikku. Setelah semuanya, dan apa yang bisa kulakukan? Kami membuat janji bahwa kami akan selalu bersama-sama pada hari ulang tahun kami. Tak peduli apapun. Kami akan memaksa orang tua kami untuk memastikan kami tak melewatkan hari ulang tahun masing-masing. Dan kemudian kami berpelukan lagi. Dan Katie berkata, jangan khawatir, kita akan sering bertemu.
Sungguh, dan matanya berlinang air mata juga. Dia berbalik dan berlari keluar pintu. Pintu kasa terbanting keras di belakangnya. Aku berdiri di sana, menatap ke dalam kegelapan, sampai Pete datang berlari terburu-buru ke dalam. Kuku kakinya berbunyi di linoleum dan mulai menjilati tanganku. Keesokan paginya, pada hari kepindahan, yaitu hari Sabtu yang hujan. Bukan hujan deras, tak ada guntur atau petir, tapi hanya hujan dan angin yang cukup membuat perjalanan panjang menjadi lambat dan tidak menyenangkan. Langit tampak menjadi lebih gelap saat kami mendekati lingkungan baru. Pohon-pohon yang padat membungkuk rendah di atas jalan. "Pelan-pelan, Jack," kata ibu nyaring. "Jalan ini benar-benar licin." Tapi ayah terburu-buru untuk sampai ke rumah sebelum van pengangkut barang-barang yang dibawa pindah itu sampai. Mereka akan menempatkan barang-barang di mana saja jika kita tak di sana untuk mengawasi. Jelasnya. Josh di sampingku, di bangku belakang. Ia merasa sakit seperti biasanya. Dia terus mengeluh bahwa ia haus. Ketika itu tidak berhasil, ia mulai merengek bahwa ia kelaparan. Tapi kami semua sudah sarapan, sehingga itu tidak mendapatkan reaksi apapun. Dia hanya ingin perhatian tentu saja. Aku terus mencoba untuk menghiburnya, dengan mengatakan kepadanya betapa besar di dalam rumah itu, dan seberapa besar kamarnya. Dia belum melihatnya. Tapi dia tak ingin dihibur. Dia mulai bergulat dengan Pete, membuat anjing malang itu bereaksi. Sampai ayah harus berteriak kepadanya untuk berhenti. "Mari kita semua berusaha untuk tak membuat gelisah satu sama lain," usul ibu. Ayah tertawa. "Ide bagus, sayang. Jangan mengejekku," bentak ibu. Mereka mulai berdebat tentang siapa yang lebih lelah dari semua pengepakan. Pete berdiri di atas kaki belakangnya dan mulai menggonggong di jendela belakang. "Tak bisakah kau membuatnya diam?" Ibu menjerit. Aku menarik Pete, tapi ia berusaha kembali dan mulai menggonggong lagi. "Dia tak pernah melakukan ini sebelumnya," kataku. "Buat ia tenang," desak ibu. Aku menarik turun kaki belakang Pete, dan Josh mulai melolong. Ibu berbalik dan memberinya pandangan jelek. Josh tak berhenti melolong, meskipun dia tahu itu salah. Dia pikir dia pengacau. Akhirnya, ayah menghentikan mobil di jalan masuk rumah baru. Suara ban berdecit di atas kerikil basah terdengar. Hujan memukul-mukul atap. Rumah yang indah," kata ibu. Aku tak tahu apakah dia sedang menyindir atau tidak. Kupikir dia sangat senang karena perjalanan panjang dengan mobil sudah berakhir. "Setidaknya kita mengalahkan van pengangkut barang-barang pindah," kata ayah, sambil melirik jam tangannya. Lalu ekspresinya berubah. "Semoga mereka tidak tersesat. Ini gelap, seperti malam hari di luar," keluh Josh. Pete melompat-lompat di pangkuanku, putus asa untuk keluar dari mobil. Dia biasanya wisatawan yang baik, tapi begitu mobil berhenti, ia ingin segera keluar. Aku membuka pintu mobilku, dan dia melompat ke jalan masuk dengan satu lompatan, dan mulai berjalan liar zigzag liar di halaman depan. "Setidaknya seseorang senang berada di sini," kata Josh pelan. Ayah berlari ke beranda dan meraba-raba dengan kunci asing, berusaha membuka pintu depan. Lalu ia memberi isyarat kepada kita untuk masuk ke dalam rumah. Ibu dan Josh berlari menyeberangi jalan, ingin sekali keluar dari hujan. Aku menutup pintu mobil belakangku dan mulai berlari mengejar mereka. Tapi sesuatu tertangkap mataku. Aku berhenti dan mendongak ke jendela kembar di atas teras. Aku menahan tanganku menutupi alis untuk melindungi mataku dan memicingkan mata menembus hujan. Ya, aku melihatnya. Suatu wajah pada jendela di sebelah kiri. Anak itu, anak laki-laki yang sama di atas sana, menatap ke arahku. "Bersihkan kakimu, jangan buat jejak lumpur di lantai bersih bagus ini," teriak ibu. Suaranya bergema di dinding-dinding hampa di ruang tamu kosong. Aku melangkah ke koridor. Rumah itu berbau cat. Para pengecat baru saja selesai pada hari Kamis. Terasa panas di dalam rumah, jauh lebih panas daripada di luar. "Lampu dapur tak mau hidup," teriak ayah dari belakang. "Apakah para pengecat mematikan listrik atau sesuatu?" "Bagaimana aku bisa tahu?" teriak ibu lagi. Suara mereka terdengar begitu keras di rumah besar kosong ini. "Ibu, di lantai atas ada seseorang," teriakku, membersihkan kakiku di atas keset baru dan bergegas ke ruang tamu. Dia berada di jendela, menatap hujan, mungkin mencari para pemindah barang. Dia berputar saat aku masuk.
Apa? Ada anak di lantai atas. Aku melihatnya di jendela, kataku, berusaha mengatur nafas. Jos memasuki ruangan dari lorong belakang. Dia mungkin tadi bersama ayah. Dia tertawa. Apakah ada seseorang yang sudah tinggal di sini? Tak ada seorang pun di lantai atas, kata ibu memutar matanya. Apakah kalian berdua hari ini akan memberiku istirahat? Apa yang kulakukan? Rengek Jos. Dengar Amanda, kita semua sangat lelah hari ini. Ibu memulai, tapi aku memotongnya. Aku melihat wajahnya ibu, di jendela. Aku tak gila. Kau tahu aku tak gila. Kata siapa? Sela Jos. Amanda, ibu menggigit bibir bawahnya, seperti yang selalu ia lakukan saat ia benar-benar jengkel. Kau melihat pantulan dari sesuatu, dari pohon mungkin? Dia berbalik kembali ke jendela. Hujan turun berlapis-lapis. Angin bergerak ribu di jendela besar bergambar. Aku berlari ke tangga, menangkupkan tangan ke mulutku, dan berteriak sampai ke lantai 2. Siapa di sana? Panggilku sedikit lebih keras. Tak ada jawaban. Ibu menutupi telinganya dengan tangannya. Amanda, tolong! Jos menghilang melalui ruang makan. Dia akhirnya menjelajahi rumah. Ada seseorang di atas sana. Aku bersikeras dan menuruti hatiku. Aku mulai menaiki tangga kayu. Sepatuku berbunyi keras di tangga kosong. Amanda! Aku mendengar panggilan ibu setelah itu. Tapi aku terlalu marah untuk berhenti. Mengapa dia tak percaya padaku? Mengapa ia harus mengatakan itu adalah pantulan dari pohon yang kulihat di sana? Aku penasaran. Aku harus tahu siapa yang ada di lantai atas. Aku harus membuktikan ibu salah. Aku harus menunjukkan padanya. Aku tak melihat satu pantulan yang bodoh. Kukira aku pun bisa menjadi keras kepala juga. Mungkin ciri khas keluarga. Tangga berdecit dan berderit di bawah saat aku naik. Aku tak merasa takut. Sungguh, sampai aku mencapai lantai 2. Lalu aku tiba-tiba punya perasaan berat di perutku. Aku berhenti, terengah-engah, bersandar di pegangan tangga. Siapa yang bisa begitu? Perampok. Seorang anak tetangga yang sedang bosan masuk ke dalam rumah kosong untuk bersenang-senang. Mungkin aku seharusnya tak di sini sendirian. Aku menyadarinya. Mungkin anak laki-laki di jendela itu berbahaya. Ada orang di sini? Panggilku. Suaraku tiba-tiba gemetar dan lemah. Masih bersandar pada pegangan tangga, aku mendengarkan. Dan aku bisa mendengar langkah kaki berlari di lorong. Tidak, bukan langkah kaki. Hujan. Itu adalah hujan. Derai hujan di atas papan sirap. Untuk beberapa alasan, suara itu membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku melepaskan pegangan tangga dan melangkah ke lorong panjang dan sempit. Saat itu gelap di sini, kecuali cahaya abu-abu persegi panjang dari sebuah jendela kecil di ujung lain. Aku berjalan beberapa langkah. Papan lantai kayu tua berderit ribut di bawahku. Ada orang di sini? Sekali lagi tak ada jawaban. Aku melangkah ke pintu pertama di sebelah kiriku. Pintu itu tertutup. Bau cat baru menusuk. Ada tombol lampu di dinding dekat pintu. Mungkin itu untuk lampu di koridor, pikirku. Aku menghidupkannya, tapi tak menyala. Ada orang di sini? Tanganku gemetar saat aku meraih gagang pintu. Rasanya hangat di tanganku dan lembab. Aku berbalik dan mengambil nafas dalam-dalam, mendorong pintu. Aku mengintip ke dalam ruangan. Cahaya abu-abu disaring melalui jendela. Satu kilatan petir membuatku melompat mundur. Guntur yang diikuti suara gemuruh jauh memudar. Perlahan-lahan, hati-hati aku melangkah ke dalam ruangan. Lalu satu lagi, tak ada tanda-tanda siapapun. Ini adalah kamar tidur tamu. Atau bisa juga kamar Jos jika dia menyukainya. Kilatan petir lainnya menyambar. Langit tampak gelap. Gelap gulita di luar sana. Meskipun setelah makan siang, aku mundur ke lorong. Ruang menurun berikutnya akan jadi milikku. Ruang itu juga memiliki jendela yang menonjol keluar untuk melihat ke bawah halaman depan. Apakah anak yang kulihat itu menatap dari kamarku? Aku mengendap-endap menyusuri koridor, membiarkan tanganku bergerak ke sepanjang dinding untuk beberapa alasan, dan berhenti di luar pintu kamarku yang juga tertutup. Dengan mengambil nafas dalam-dalam, aku mengetuk pintu. Siapa di sana? Teriakku. Aku mendengarkan. Hening. Kemudian, satu sambaran halilintar lebih dekat dari yang terakhir. Aku membeku, seolah-olah aku lumpuh, menahan nafas.
Di sini terasa sangat panas dan lembab, dan bau cat membuatku pusing. Aku meraih knop pintu. "Siapa di sana?" Aku mulai memutar tombolnya, ketika anak itu bergerak pelan-pelan dari belakang dan meraih bahuku. Aku tak bisa bernafas. Aku tak bisa menjerit. Jantungku serasa berhenti. Dadaku terasa seperti akan meledak. Dengan nekat dan ketakutan, aku berbalik memutar. "Jos!" jeritku. "Kau membuatku ketakutan sampai mati." Dia melepaskanku dan mundur selangkah. "Kena," katanya, dan lalu mulai tertawa. Tawa bernada tinggi bergema di lorong panjang yang kosong. Jantungku berdebar keras sekarang. Keningku berdenyut-denyut. "Kau tak lucu," kataku dengan marah. Aku mendorongnya ke dinding. "Kau benar-benar membuatku takut." Dia tertawa dan berguling-guling di lantai. Dia benar-benar sangat iseng. Aku mencoba mendorongnya lagi, tapi meleset. Dengan marah aku berpaling darinya. Tepat waktu itu, aku melihat pintu kamarku perlahan-lahan berayun, terbuka. Aku terkesiap tak percaya dan membeku, ternganga di pintu yang bergerak. Jos berhenti tertawa dan berdiri. Ia segera serius, matanya yang gelap terbelalak ketakutan. Aku bisa mendengar seseorang bergerak di dalam ruangan. Aku bisa mendengar bisik-bisik, tawa gembira. "Siapa? Siapa di sana?" Aku berhasil bicara terbata-bata, dengan suara agak tinggi yang tak kukenali. Pintu itu berderit keras, membuka sedikit lagi, lalu mulai menutup. "Siapa di sana?" desakku, sedikit lebih tegas. Sekali lagi, aku bisa mendengar bisikan, seseorang bergerak. Jos mundur ke dinding, dan berjalan pergi ke tangga. Dia memiliki ekspresi wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Pintu itu berderit seperti pintu di film rumah hantu. Tertutup sedikit lagi. Jos hampir sampai ke tangga. Dia menatapku. Tangannya menunjuk dengan keras padaku, agar aku mengikutinya. Tapi sebaliknya, aku melangkah maju, meraih knop pintu, dan membuka pintu dengan keras. Tak ada perlawanan. Aku melepaskan pegangan pintu dan berdiri menghalangi pintu. "Siapa di sana?" Ruangan itu kosong. Guntur berdentam. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang membuat pintu bergerak. Jendela pada dinding seberang telah dibiarkan terbuka beberapa inci. Hembusan angin melalui jendela yang terbuka pasti telah membuka dan menutup pintu. Kuduga itu juga menjelaskan suara-suara lain yang kudengar di dalam ruangan. Suara yang kupikir bisik-bisik. Siapa yang membiarkan jendela terbuka? Mungkin para pengecat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan membiarkannya keluar perlahan-lahan, menunggu debaran jantungku untuk menurun normal. Merasa sedikit bodoh, aku berjalan cepat ke jendela dan mendorong menutupnya. "Amanda, apakah kau baik-baik saja?" Jos berbisik dari lorong. Aku mulai menjawabnya. Tapi kemudian, aku punya ide yang lebih baik. Dia tadi menakutiku setengah mati beberapa menit sebelumnya. Mengapa tak membalas menakutinya? Dia pantas mendapatkannya. Jadi aku tak menjawab. Aku bisa mendengarnya berjalan beberapa langkah, ketakutan, mendekat ke kamarku. "Amanda, kau baik-baik saja?" Aku berjingkat-jingkat ke lemariku, menarik pintu, membuka sepertiga jalan. Lalu aku berbaring datar di lantai. Di punggungku, dengan kepala dan bahu tersembunyi di dalam lemari dan sisanya keluar di dalam ruangan. "Amanda?" Jos terdengar sangat ketakutan. "Oh," erangku keras. Aku tahu saat dia melihatku tergeletak di lantai seperti ini, dia benar-benar akan panik. "Amanda, apa yang terjadi?" Dia berada di ambang pintu sekarang. Dia sekarang melihatku beberapa detik, berbaring di ruangan gelap. Kepalaku tersembunyi dari pandangan. Petir berkelap-kelip mengesankan, dan guntur bergemuruh di luar jendela lama. Aku menarik nafas dalam-dalam, menahannya agar tak tertawa cekikikan. "Amanda," bisiknya. Dan lalu, ia pasti telah melihatku, karena dia berkata keras. "Hah?" Dan aku mendengarnya terengah-engah. Dan lalu, ia berteriak sekuat-kuatnya. Aku mendengarnya berlari menyusuri lorong ke tangga, menjerit-jerit. "Ibu! Ayah!" Dan aku mendengar sepatunya bersuara keras menuruni tangga kayu dengan jeritannya dan memanggil-manggil di sepanjang jalan ke bawah. Aku tertawa sendiri. Lalu, sebelum aku bisa menarik diriku,
Aku merasa satu lidah kasar hangat menjilati wajahku. Pit, dia menjilati pipiku, menjilati kelopak mataku, menjilatiku dengan panik. Seolah-olah ia sedang mencoba untuk menghidupkanku kembali. Atau seolah-olah membiarkanku tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Oh, Pit, Pit, teriakku, tertawa, dan melilitkan lenganku pada anjing manis itu. Hentikan, kau membuatku lengket semua. Tapi dia tak akan berhenti. Dia terus menjilati dengan keras. Anjing malang itu gugup juga, pikirku. Ayolah, Pit, sudahlah, kataku padanya, memegang wajahnya, terengah-engah pergi dengan kedua tanganku. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat baru ini akan menjadi menyenangkan. Kau akan melihat. Malam itu aku tersenyum sendiri, sambil menepuk-nepuk bantalku dan meluncur ke tempat tidur. Aku sedang berpikir tentang bagaimana takutnya Josh sore ini. Betapa kelihatan takutnya dia. Bahkan setelah aku datang berjingkrak menuruni tangga dan baik-baik saja, betapa marahnya dia bahwa aku menipunya. Tentu saja ibu dan ayah tak menganggap hal itu lucu. Mereka berdua gugup dan kesal karena van pengangkut barang pindah baru saja tiba, terlambat 1 jam. Mereka memaksa Josh dan aku untuk membuat gencatan senjata. Tak ada lagi menakut-nakuti satu sama lain. Sulit untuk tak merasa takut di tempat tua mengerikan ini, gumam Josh. Tapi kami enggan setuju untuk tak bermain lelucon lagi pada satu sama lain, jika mungkin kami bisa membantunya. Para pria mengeluh tentang hujan dan mulai membawa semua perabotan kami. Josh dan aku membantu menunjukkan kepada mereka di mana kami ingin barang-barang kami ditaruh. Mereka menaruh meja riasku di tangga dan terdapat goresan kecil. Perabotan itu tampak aneh dan kecil dalam rumah sebesar ini. Josh dan aku mencoba untuk tetap keluar ke jalan. Sementara ibu dan ayah bekerja sepanjang hari, mengatur barang-barang, mengosongkan kardus, menempatkan pakaian. Ibu bahkan dapat menempatkan gantungan gorden di kamarku. Hari yang melelahkan. Sekarang, sesaat setelah jam 10, aku mencoba tidur untuk pertama kalinya di kamar baruku. Aku memutar pinggangku, kemudian punggungku. Meskipun ini adalah ranjang tuaku, aku tak bisa merasa nyaman. Segalanya tampak begitu berbeda, begitu salah. Tempat tidur tak menghadap ke arah yang sama seperti di kamar tidur lamaku. Dinding-dindingnya juga kosong. Aku tak punya waktu untuk menggantungkan beberapa posterku. Ruangan itu tampak begitu luas dan kosong. Bayang-bayang tampak jauh lebih gelap. Punggungku mulai terasa gatal. Dan lalu, aku tiba-tiba merasa gatal di seluruh tubuhku. Kupikir tempat tidurku penuh dengan serangga. Tentu saja hal itu konyol. Ini adalah tempat tidur tuaku yang sama dengan spray bersih. Aku memaksa diriku untuk tenang, kembali tidur dan memejamkan mata. Terkadang, ketika aku tak bisa tidur, aku menghitung pelan-pelan angka genap, membayangkan setiap nomor dalam pikiranku, seperti yang kupikir. Ini biasanya membantu untuk menjernihkan pikiranku sehingga aku bisa tidur. Aku mencobanya sekarang, membenamkan wajahku di bantal, membayangkan angka-angka bergulir lewat. 4, 6, 8. Aku menguap keras-keras. Masih terjaga di 22. Aku akan terjaga selamanya, pikirku. Aku tak akan pernah bisa tidur di kamar baru. Tapi kemudian, aku tertidur tanpa menyadarinya. Aku tak tahu berapa lama aku tidur. 1 atau 2 jam paling banyak. Cahaya itu membuat tidur tidak nyaman. Lalu sesuatu membangunkanku. Aku duduk tegak, terkejut. Meskipun ruangan panas, aku merasa dingin. Melihat ke ujung tempat tidur. Kulihat bahwa aku telah menendang spray dan selimut yang terang. Sambil mengerang, aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi lalu tertegun. Aku mendengar bisikan. Seseorang berbisik di seberang ruangan. Siapa? Siapa di sana? Suaraku menjadi bisikan juga, kecil dan ketakutan. Aku meraih selimut dan menariknya ke daguku. Aku mendengar bisikan-bisikan lagi. Ruangan itu menjadi fokus mataku yang membiasakan diri dengan cahaya redup. Gorden-gorden yang panjang itu, gorden tipis dari kamar lamaku yang ibuku gantung siang itu, sedang berkibar di jendela. Jadi, itu menjelaskan bisikan-bisikan tadi. Gorden-gorden menggelembung itu pasti membuatku bangun. Sebuah cahaya lembut abu-abu tersebar dari luar. Bayang-bayang gorden berwarna bergerak ke kaki tempat tidurku.
Sambil menguap, aku berbaring dan keluar dari tempat tidur. Aku merasa dingin saat aku berjalan pelan melintasi lantai kayu untuk menutup jendela. Ketika aku mendekat, Gordon berhenti menggembung dan mengembang kembali ke tempatnya. Aku mendorongnya ke samping dan mengulurkan tangan untuk menutup jendela. Oh, aku menjerit perlahan ketika aku menyadari bahwa jendela itu tertutup. Tapi, bagaimana Gordon berkibar seperti itu dengan jendela tertutup? Aku berdiri di sana untuk sementara waktu, menatap malam yang abu-abu. Tak banyak angin, jendela tampak cukup kedap udara. Apakah aku membayangkan Gordon-Gordon menggelembung? Apakah mataku menipuku? Sambil menguap, aku bergegas kembali, melalui bayangan-bayangan aneh ke tempat tidurku, dan menarik selimut setinggi-tingginya. Amanda, berhenti menakut-nakuti diri sendiri, omelku. Ketika aku tertidur kembali beberapa menit kemudian, aku bermimpi buruk. Mimpi paling mengerikan. Aku bermimpi bahwa kami semua mati. Ibu, ayah, Josh dan aku. Pada awalnya, aku melihat kami duduk di sekitar meja makan di ruang makan baru. Ruangan itu sangat terang. Begitu terang, sampai aku tak dapat melihat wajah-wajah kami dengan baik. Mereka benar-benar kabur, putih terang. Tapi, lalu perlahan-lahan semua jadi terfokus. Dan aku bisa melihat bahwa di balik rambut kita, kami tak punya wajah. Kulit kami tidak ada, dan hanya tengkorak abu-abu hijau kami yang tersisa. Potongan-potongan daging menempel tulang pipiku. Hanya ada rongga dalam hitam di mana ada mataku. Kami berempat, semua mati. Duduk makan dalam diam. Piring-piring makan kami, kulihat diisi dengan tulang-tulang kecil. Sebuah piring besar di tengah meja, penuh tumpukan tinggi tulang abu-abu hijau. Tampaknya tulang manusia. Dan lampu dalam mimpi ini, acara makan menjijikkan kami terganggu oleh ketukan keras di pintu. Satu gederon keras semakin keras dan keras. Itu Kathy, temanku dari belakang rumah. Aku bisa melihatnya di pintu depan kami, menggedor dengan kedua tangannya. Aku ingin pergi membuka pintu. Aku ingin lari dari ruang makan, membuka pintu dan menyapa Kathy. Aku ingin berbicara dengan Kathy. Aku ingin menceritakan apa yang terjadi padaku, untuk menjelaskan bahwa aku sudah mati dan bahwa wajahku telah tak ada. Aku ingin tahu kesulitan Kathy, tapi aku tak bisa bangun dari meja. Aku mencoba dan mencoba, tapi aku tak bisa bangun. Gedoran pintu semakin keras dan keras, sampai memekakkan telinga. Tapi aku hanya duduk di sana, dengan keluargaku yang mengerikan, mengambil tulang dari piring makan malamku dan memakannya. Aku terbangun dengan kaget. Kengerian dari mimpi itu masih bersamaku. Aku masih bisa mendengar dentuman di telingaku. Aku menggeleng, mencoba mengusir pergi mimpi itu. Hari sudah pagi. Aku bisa tahu dari langit biru di luar jendela. Oh tidak, gorden-gorden itu, mereka menggelembung lagi, berkibar berisik, seolah-olah tertiup ke dalam ruangan. Aku duduk dan menatap. Jendela masih tertutup. Aku akan melihat di jendela. Harusnya ada aliran udara, atau kebocoran, atau sesuatu, kata ayah saat sarapan. Dia memasukkan sesuap lain telur orak-arik dan ham. Tapi ya, itu sangat aneh. Aku bersikeras, masih merasa takut. Gorden-gorden itu bertiup seperti gila, dan jendela itu tertutup. Mungkin ada kaca jendela yang hilang, ujar ayah. Amanda menyedihkan, ujar Josh. Ide leluconnya benar-benar lucu. Jangan mulai dengan kakakmu, kata ibu, meletakkan piringnya di atas meja dan menjatuhkan diri ke kursinya. Dia tampak lelah, rambutnya yang hitam, yang biasanya ditarik mundur secara hati-hati, acak-acakan. Dia menarik-narik ikat pinggang jubah mandinya. Wah, aku tak menyangka aku tidur 2 jam semalam. Aku juga, kataku mendesah. Aku terus berpikir, anak itu akan muncul lagi di kamarku. Amanda, kau harus benar-benar menghentikan ini, kata ibu tajam. Anak laki-laki di kamarmu. Gorden-gorden bertiup. Kau harus menyadari bahwa kau gugup dan imajinasimu bekerja keras. Tapi Bu, aku mulai. Mungkin satu hantu berada di balik gorden, kata Josh menggoda. Dia mengangkat tangannya dan membuat tingkah hantu. How,
meratap. Wah, ibu meletakkan tangan di bahu Jos. Ingat apa yang kau janjikan tentang menakut-nakuti satu sama lain. Ini akan sulit bagi kita semua untuk menyesuaikan diri dengan tempat ini, kata ayah. Kau mungkin telah bermimpi tentang gorden-gorden bertiup, Amanda. Katamu kau punya mimpi buruk. Benar, mimpi buruk yang menakutkan terlintas kembali ke pikiranku. Sekali lagi, aku melihat piring besar tulang itu di atas meja. Aku menggigil. Sangat lembab di sini, kata ibu. Sedikit sinar matahari akan membantu mengeringkan tempat itu, kata ayah. Aku mengintip keluar jendela. Langit telah berubah kelabu. Pepohonan tampak menyebarkan kegelapan di seluruh halaman belakang kami. Di mana, Pit? Tanyaku. Keluar ke belakang, jawab ibu, memakan sebutir telur. Dia bangun pagi juga. Kurasa tak bisa tidur, jadi kubiarkan dia keluar. Apa yang kita lakukan hari ini? Jos bertanya. Dia selalu ingin tahu rencana untuk hari itu. Setiap rincian, pokoknya hingga dia bisa berdebat tentang hal itu. Ayahmu dan aku masih punya banyak barang yang harus dibuka, kata ibu, sambil melirik ke lorong belakang yang penuh dengan karton belum dibuka. Kalian berdua dapat melihat-lihat lingkungan. Lihat apa yang dapat kalian temukan. Lihat apakah ada anak-anak lain seusia kalian di sekitar sini. Dengan kata lain, kau ingin kami tersesat, kataku. Ibu dan ayah tertawa. Kau sangat cerdas, Amanda. Tapi aku ingin membantu membuka barang-barangku. Rengek Jos. Aku tahu dia akan berdebat dengan rencana. Seperti biasa. Pergilah berpakaian dan berjalan-jalan yang lama, kata ayah. Bawa Pit bersama kalian, oke? Dan ambil tali untuknya. Aku tinggalkan satu di tangga depan. Bagaimana dengan sepeda kami? Mengapa kami tak boleh naik sepeda? Jos bertanya. Mereka ada di belakang garasi, kata ayah. Kau tak akan bisa memakainya. Bannya kempes. Jika aku tak bisa naik sepeda, aku tak akan keluar, desak Jos, menyilangkan lengan di depan dadanya. Kemudian mengancamnya. Ibu dan ayah harus berdebat dengannya. Akhirnya, ia setuju untuk pergi berjalan kaki. Aku menyelesaikan sarapanku, berpikir tentang Katie dan teman-temanku yang lain di rumah dulu. Aku bertanya-tanya, seperti apa anak-anak di Darkfall? Apakah aku akan dapat menemukan teman baru, teman sejati? Aku menawarkan diri untuk mencuci piring sarapan, karena ibu dan ayah mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Air hangat terasa sejuk pada tanganku saat aku mencuci piring. Kurasa mungkin aku aneh. Aku suka mencuci piring. Di belakangku, dari suatu tempat di bagian depan rumah, aku bisa mendengar Jos berdebat dengan ayah. Aku nyaris tak bisa berkata-kata di atas cucuran air keran. Bola basketmu dikemas dalam salah satu karton, kata ayah. Lalu Jos mengatakan sesuatu. Lalu ayah berkata, bagaimana aku tahu yang mana? Lalu Jos mengatakan sesuatu. Lalu ayah berkata, tidak, aku tak punya waktu untuk melihat sekarang. Percaya atau tidak, bola basketmu tak ada di bagian atas daftarku. Aku menumpuk hidangan terakhir ke meja, lalu mencari handuk untuk mengeringkan tanganku. Namun tak terlihat, sepertinya belum dibuka. Sambil menyeka tanganku di bagian depan pakaianku, aku berjalan menuju tangga. Aku akan berpakaian dalam 5 menit, kataku pada Jos, yang masih berdebat dengan ayah di ruang tamu. Lalu kita bisa keluar. Aku mulai menaiki tangga depan, dan kemudian berhenti. Di atasku, di panggung tangga rumah, berdiri seorang gadis yang aneh, seumurku dengan rambut hitam pendek. Dia tersenyum padaku. Bukan senyum hangat, bukan senyum ramah, tapi senyum dingin paling menakutkan yang pernah kulihat. Jangan lupa like, subscribe.